Dalam video kali ini, kami akan membahas cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Tapi sebelumnya, kami ingin mengingatkan bahwa kami bukanlah penasihat keuangan ataupun pakar dalam cryptocurrency. Pembahasan yang kami sampaikan merupakan hasil analisa dari informasi dan data yang berhasil kami himpun. Dan opini yang kami sampaikan merupakan opini pribadi kami berdasarkan informasi dan data yang kami dapatkan tersebut. Kami berharap bisa memberikan pembahasan dan informasi yang objektif euforia cryptocurrency yang sedang berlangsung saat ini. Selamat menyaksikan! Bagi kalian yang mengikuti perkembangan kripto, mungkin sudah melihat bahwa harga Bitcoin sejak September 2020 terus merangkak naik, hingga pada awal Januari menyentuh $40.000. Dan walaupun sempat mengalami penurunan, kemudian naik lagi hingga sampai puncaknya di harga $48.000, dan ini tidak lama setelah Tesla menyatakan bahwa mereka investasi di Bitcoin sebesar $1,5 miliar. Dengan kenaikan harga Bitcoin ini, pertanyaan yang timbul adalah apakah ini merupakan bubble seperti yang terjadi pada tahun 2017? Untuk menjawab pertanyaan apakah ini bubble, kita harus melihat faktor pemicu kenaikan harga Bitcoin pada tahun 2017 dan pada saat ini. Pada tahun 2017, kenaikan Bitcoin dipicu oleh adanya peluncuran proyek baru, seperti Initial Coin Offering atau ICO, kemudian pemberitaan media yang cukup masif ikut serta meningkatkan kepopuleran Bitcoin. Adanya ICO dan pemberitaan media mengakibatkan banyak spekulan yang ikut bermain di Bitcoin demi mendapatkan keuntungan. Banyak yang mengatakan kejatuhan harga Bitcoin yang sangat cepat di tahun 2017, yaitu dalam 2 bulan turun dari $20.000 jadi $6.000. Dikarenakan pemain awal Bitcoin yang merupakan pemain retail dan cukup mendominasi, beramai-ramai menjual Bitcoin miliknya demi mendapatkan keuntungan. Hal ini wajar saja, karena Bitcoin yang awalnya sekitar $1.000 menjadi $20.000 dan mereka mendapatkan keuntungan 20 kali lipat. Lalu, bagaimana dengan kondisi saat ini? Dari sisi pemain, pergerakan harga kali ini lebih didorong oleh masuknya pemain besar. Pemain besar ini mulai masuk di pertengahan 2020 seperti MicroStrategy di Juli dan Square di Agustus. Dan transaksi dengan jumlah yang besar ini meningkat di bulan November hingga Desember. Kenapa perusahaan masuk ke Bitcoin? Padahal ketika Bitcoin populer di 2017, banyak yang skeptis dan menganggap bahwa Bitcoin hanyalah penipuan atau money game dan dipandang sebelah mata. Selain itu, harga Bitcoin yang cenderung tidak stabil menjadikan ini sebagai investasi yang sangat beresiko. Alasan perusahaan seperti MicroStrategy dan Tesla investasi di Bitcoin adalah untuk diversifikasi aset. Bisa dibilang keputusan mereka untuk diversifikasi aset ke Bitcoin dipicu oleh COVID-19. Terpukulnya ekonomi oleh COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan stimulus ekonomi yang akan berdampak pada inflasi. Dan jika berlanjut, maka akan berimbas pada terus menurunnya nilai uang. Selain itu, pemangkasan suku bunga menjadikan investasi konvensional menjadi kurang menarik. Untuk mengantisipasi hal ini, maka wajar jika perusahaan berusaha mencari alternatif untuk mengamankan kas dan aset lancar mereka. Tesla sendiri mengatakan bahwa Bitcoin atau digital assets bukanlah satu-satunya diversifikasi yang mereka pilih, tapi juga emas dan gold ETF. Jika kalian bertanya, kenapa Bitcoin dan tidak cryptocurrency yang lain? Itu karena Bitcoin dianggap memiliki karakteristik yang mirip dengan emas, yaitu jumlahnya terbatas. Secara total hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang beredar. Dan anggapan ini berhasil menjadikan Bitcoin sebagai alternatif untuk dijadikan hedge asset. Keputusan perusahaan publik seperti MicroStrategy, Tesla, Square, dan Silvergate untuk berinvestasi di Bitcoin membuat perusahaan investasi tidak mau ketinggalan. Mereka pun akhirnya ikut menambahkan Bitcoin dalam portofolio mereka, walaupun hanya sekitar 1-10% dari total aset. Kami yakin dengan pemberitaan Tesla investasi di Bitcoin akan membuat masyarakat bertanya kepada manajer investasi mereka, apakah kami bisa ikutan investasi di Bitcoin seperti Tesla? Apakah perusahaan investasi kalian menyediakan produk untuk investasi di Bitcoin? Dengan masuknya perusahaan investasi atau hedge fund manager, secara tidak langsung juga akan mendorong kenaikan harga dari Bitcoin. Selain masuknya pemain besar, kenaikan harga Bitcoin juga didorong oleh faktor network fundamental. Dan ini berkaitan dengan produksi serta reward yang diberikan kepada para penambang Bitcoin. Besarnya reward yang diberikan kepada penambang tidak tetap, dan ini diatur dalam blok
reward halving, di mana reward yang diberikan akan berkurang 50% setiap kali produksi mencapai 210.000 blok, dan ini akan terjadi kurang lebih setiap 4 tahun. Reward halving pertama terjadi di 2012, kedua di 2016, dan ketiga diperkirakan pada Mei 2020 kemarin. Per Mei kemarin, reward yang diberikan dari sebelumnya 12,5 Bitcoin menjadi 6,25 Bitcoin. Setiap kali reward halving terjadi, harga Bitcoin akan mengalami kenaikan. Karena ada kecenderungan, para penambang akan menahan produksi Bitcoin mereka setelah halving. Dan ketika harga sudah naik, mereka akan melepasnya. Ini bisa dibilang adalah cara penambang mendapatkan kompensasi atas berkurangnya reward yang mereka terima. Jadi bisa dibilang dari sisi produksi, para penambang memang sudah menantikan kenaikan harga pada Bitcoin. Tapi apakah kenaikan yang mereka proyeksikan seperti yang terjadi saat ini? Rasanya tidak. Faktor lain yang dianggap menjadi pendorong kenaikan Bitcoin adalah ekosistem dan infrastruktur yang mendukung Bitcoin dan kripto lainnya dianggap sudah jauh lebih berkembang dan lebih mapan dibanding 2017. Lalu adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sebelumnya didukung oleh Square dan Robinhood semakin diperkuat dengan masuknya PayPal. Dan keputusan Mastercard untuk ikut mendukung Bitcoin dan kripto lainnya sebagai alat pembayaran semakin memberikan angin segar kepada masyarakat dan mengukuhkan posisi kripto. Sekarang kembali ke pertanyaan inti, apakah ini merupakan bubble dan harga Bitcoin akan terjun bebas seperti di tahun 2017? Kemungkinan iya. Kenapa kami bilang mungkin? Karena tidak ada yang bisa memastikan apakah suatu kondisi bubble atau tidak, sampai terjadi kejatuhan harga yang drastis. Yang membuat kami beranggapan ini merupakan bubble adalah alasan dibalik pemain terjun ke Bitcoin. Keputusan mereka untuk memilih investasi di Bitcoin didasari oleh rasa khawatir. Rasa khawatir dengan ketidakstabilan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Dan mereka khawatir akan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan operasional perusahaan mereka. Aksi investasi yang dilandasi kekhawatiran oleh toko besar seperti MicroStrategy dan Tesla membuat efek berantai, yaitu merasa takut ketinggalan sehingga banyak institusi keuangan atau hedge fund manager dan juga pemain retail yang akhirnya ikutan untuk mencoba mendulang keuntungan dari kripto. Karena berlandaskan kekhawatiran, maka jika kondisi ekonomi sudah membaik, besar kemungkinan mereka akan menarik investasinya dari Bitcoin dan memindahkannya ke investasi yang lebih stabil. Dan jika mereka menarik investasinya dari Bitcoin, apa yang terjadi adalah harga Bitcoin akan mengalami penurunan. Apalagi kalau hal tersebut di-blow up oleh media, kemungkinan Bitcoin akan langsung terjun bebas. Lalu bagaimana dengan pergerakan harga Bitcoin dalam waktu yang dekat? Menurut kami harga Bitcoin akan cukup stabil dalam beberapa waktu ke depan. Kenapa? Karena saat ini mereka sedang berada dalam posisi tahan atau hold, dan ini akan berimbas pada harga Bitcoin yang stabil atau bahkan bisa naik. Mereka hold karena berharap euforia ini akan terus berlanjut dan ada kemungkinan perusahaan lain sedang menggodok ide untuk mulai berinvestasi di Bitcoin dan melanjutkan tongkat estafet yang telah dimulai oleh MicroStrategy dan Tesla. Atau bisa juga tidak ada yang melanjutkan tongkat estafet ini. Bonus bagi kalian yang ingin ikutan invest di Bitcoin, di 2017, harga Bitcoin dari $1.000 menjadi $20.000, yang artinya naik 20 kali lipat. Sedangkan, saat ini jika mengambil harga terendah di Maret 2020, yaitu di kisaran $5.000 menjadi $48.000, baru naik 9 kalinya saja. Jadi jika kalian berspekulasi bahwa kenaikan Bitcoin bisa menyamai rekor di 2017, yaitu naik 20 kali lipat, maka bersabarlah. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kondisi Bitcoin kali ini juga bubble seperti 2017? Dan apakah menurut kalian langkah yang diambil oleh Tesla dan MicroStrategy untuk invest di Bitcoin merupakan langkah cerdas atau langkah bunuh diri? Jika kalian beranggapan bahwa langkah yang diambil dari invest di Bitcoin adalah langkah yang tepat serta cerdas dan seharusnya sudah dilakukan sejak dulu, maka pertanyaannya adalah, kalau di 2020 tidak ada pandemi, apakah menurut kalian mereka akan investasi di Bitcoin? Menurut kami jawabannya tidak dan iya. Tidak dalam arti tidak akan investasi Bitcoin pada tahun 2020, dan ya, ada kemungkinan mereka akan mempertimbangkan investasi di Bitcoin di masa depan yang akan datang.
Dan pastinya tidak dalam waktu yang dekat. Bisa saja 5-10 tahun mendatang atau bahkan lebih. Pesan bagi kalian yang ingin investasi di Bitcoin atau cryptocurrency lainnya, selalu berhati-hati dalam berinvestasi dan jangan malas untuk lakukan riset dan pelajari cara kerja cryptocurrency dan selalu pertimbangkan faktor risiko yang menyertai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.